Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ni'amillah. Bapak Ibu para kepala sekolah, dewan guru, siswa-siswi dan juga orang tua wali siswa, mudah-mudahan saat ini kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kurang sesuatu apapun, sehat walafiat. Bapak dan Ibu serta anak-anakku, para siswa-siswi dan juga orang tua wali siswa, alhamdulillah kita berjumpa pada video yang kedua. Pada video yang kedua ini kita akan coba belajar bersama-sama memanfaatkan paket bantuan kuota internet dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi berupa Google Classroom. Pada video yang sebelumnya ataupun video pertama, untuk bisa menggunakan fasilitas belajar lewat Google Classroom, maka kita sudah membuat dan memiliki akun Gmail. Nah, pada video yang kedua ini, setelah kita memiliki akun Gmail dan kita memiliki alamat email, kita akan gunakan akun dan alamat email tersebut untuk bisa login ataupun masuk ke aplikasi pembelajaran berupa Google Classroom. Untuk langkah-langkah tersebut, maka yang pertama kita harus mengunduh aplikasi untuk pembelajaran tersebut. Nama aplikasinya adalah Google Classroom. Kita bisa unduh lewat Play Store. Nama aplikasinya adalah Google Classroom. Kita cari. Nah, sudah muncul. Ini adalah aplikasi yang bisa dipergunakan oleh ibu dan bapak guru mengajar, siswa dibantu orang tua menerima pelajaran jarak jauh. Kita unduh ataupun kita install, tunggu beberapa saat sampai terinstall. Ini aplikasinya adalah 11,65 MB. Nah, sudah diunduh, saat ini sedang proses menginstal. Apabila berhasil terinstall, maka nanti akan muncul di desktop, dan alhamdulillah tidak terlalu lama ini sudah berhasil diunduh dan telah terinstall. Kita lihat di desktop, nama aplikasinya adalah Classroom. Ini yang ada di bagian paling bawah. Aplikasinya sudah berhasil terinstall, dan selanjutnya kita gunakan dan kita masuk ke aplikasi tersebut. Nah, kita klik mulai.
Kemudian ini kita masuk dengan akun yang telah kita buat tadi. Yang baru tadi saya buat nama akunnya, kita masuk. Kenapa tadi ada satu akun muncul? Karena saya sudah memiliki satu akun sebelumnya yang biasa digunakan, tetapi untuk pembelajaran ini saya praktikan tadi membuat, ataupun pada video yang pertama, pembuatan akun. Dan akun yang dibuat yang tentunya harus sama dengan yang adik-adik miliki, dan yang dibuat adalah ocangmulyadi123@gmail.com. Nah, apabila silahkan dimasukkan akun masing-masing yang sudah dibuat. Ingat nama pengguna yang dimasukkan, alamat email yang ketika di pendaftaran pembuatan akun itu ada di kotak nama pengguna. Sekali lagi, jangan lupa, jangan sampai tertinggal @gmail.com-nya. Nah, ini ocangmulyadi123@gmail.com sudah dimasukkan. Kita klik berikutnya. Kemudian masukkan password ataupun sandi yang dibuat tadi. Nah, ingat, sandi tidak boleh sama, tidak boleh beda, harus sama dengan password yang ketika di pendaftaran pembuatan akun. Kita kalau sudah diisikan dan sudah yakin benar, maka klik berikutnya. Nah, ini meminta nomor telepon. Ya, saya ikut. Saya setuju. Kita tunggu, sedang loading. Kebetulan musim hujan, jaringannya kurang bagus. Nah, karena akun dan juga password yang kita masukkan benar, maka kita telah masuk. Ini Google Classroom. Nah, di sini ada pengaturan, ada folder-folder. Paling atas itu kelas. Kemudian kelas adalah kalau Bapak dan Ibu guru ingin mengajar, maka harus membuat kelas. Apabila siswa itu ikut kelas. Kemudian kalender adalah fitur untuk membuat ataupun memberikan pelajaran, baik berupa video pembelajaran ataupun assessment berupa pertanyaan-pertanyaan ataupun kuis. Kalau kelas yang diarsipkan adalah untuk menyimpan kelas yang tidak digunakan. Kemudian folder kelas adalah bahan-bahan penyimpanan bahan pembelajaran untuk diberikan di dalam kelas yang dibuat. Ada kolom setelan-setelan juga. Ini pengaturan-pengaturan.
Nah, ini tampilan beranda di Google Classroom. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah memegang kelas dan ingin memberikan pembelajaran kepada siswa, maka langkah berikutnya adalah membuat kelas. Cara membuat kelas yaitu di pojok bawah kanan itu membuat kelas. Ada yang lingkaran berwarna biru, kemudian ada tanda plus ataupun tambah. Kenapa tanda plus atau tambah? Karena di sini baru pertama kali membuat kelas, tidak ada kelas sebelumnya. Maka kita klik di sini. Ada dua pilihan, ada buat kelas dan ada gabung ke kelas. Buat kelas adalah ini untuk ibu dan bapak guru, kemudian gabung kelas adalah untuk siswa. Nah, pada video pembelajaran saat ini adalah membuat kelas bagi guru yang nantinya akan memberikan pelajaran jarak jauh dan akan diikuti oleh siswa. Maka kita klik buat kelas. Nah, yang pertama harus diisikan adalah nama kelas. Misalkan saya bertugas di kelas 6B, maka namanya adalah kelas 6B karena saya bagian mengajar di kelas 6B. Kemudian untuk bagian ini kita isi dengan nama kita. Kelas 6B ini adalah bagian saya. Maka di sini tuliskan nama Bapak dan Ibu guru. Untuk ruangan kelasnya, adalah ruang kelas B. Ruang kelas B, kelas 6B. Untuk mata pelajaran karena kurikulum 2013 menggunakan tema itu, maka kita tuliskan tema semester 1 dan 2. Tentu saja ada beberapa tema. Nah, ada 4 kolom yang harus diisi dan sudah diisi, tapi yang wajib diisi yang di atas saja. Untuk yang 3 di bawah, yaitu pada kolom bagian ruang dan mata pelajaran, itu tidak wajib, sehingga kalaupun dikosongkan kelas akan tetap bisa dibuat, tapi sebaiknya itu tidak dikosongkan. Nah, sudah terisi keempat kolom tersebut, maka klik buat. Tunggu beberapa saat. Nah, kelas yang dibuat sudah berhasil dan tampak. Ini adalah kelas 6B, kemudian guru kelasnya adalah saya. Nah, setelah kelas dibuat, maka langkah berikutnya adalah
memasukkan siswa ke kelas kita. Di bawah ada kolom forum, kemudian ada tugas kelas. Tugas kelas ini adalah bahan-bahan serta penyampaian pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga adalah anggota siswa. Nah, untuk siswa ini maka kita undang, kita tambahkan. Nah, bisa melalui email ataupun melalui WhatsApp. Tuliskan nama atau email. Apabila nomor teleponnya sudah ada, maka cara yang lain yang mudah adalah dengan cara dibagikan ya. Ada dibagikan anggota. Nah, Bapak dan Ibu guru itu harus mengetahui dan mencatat nama siswa, alamat email semua siswa ya. Nah, akan tampil kalau email siswanya aktif maka akan tampil. Misalkan ini contoh saya dikirim ke saya saja ini undangan siswa. Nah, kalau sudah muncul emailnya, kemudian klik undangan. Nah, ini adalah bukti undangan. Maka siswa nanti disuruh membuka emailnya untuk menerima undangan tersebut, dan apabila siswa, ibu dan bapak sudah membuka email dan mengklik alamat tautan link yang dibagikan lewat undangan email tersebut, maka siswa akan sendirinya masuk ke dalam kelas Bapak dan Ibu. Nah, ada juga yang paling mudah adalah dengan bagikan dengan kelas ya. Nah, di bawah kelas 6B dan nama pengajar itu ada bagikan dengan kelas. Mohon maaf. Untuk di video selanjutnya kiranya kita akan menggunakan bagikan kelas
melalui WA ya. Nah, cara lain yaitu dengan cara bagikan kode kelas ke WA ya. Langkah kedua, kalau tadi bagikan melalui email, langkah kedua itu melalui WA dengan membagikan kode kelas ya. Yaitu caranya ini klik pengaturan, kemudian di bawahnya itu ada kode kelas. Nah, ini ada kode kelas. Kode ini ditekan, kode disalin, kemudian dibagikan ke WA. Misalkan ini kita bagikan ke WA, misalkan ke WA saya saja maksudnya. Ini diklik, tekan agak lama sampai muncul tekan, karena tadi kita telah menyalin tulis tempel, maka ini adalah kode kelas. Nanti siswa akan memasukkan kode kelas ini dan akan masuk ke kelas Bapak Ibu, kemudian oleh Bapak dan Ibu bisa dikonfirmasi dan bisa dimasukkan. Oke, Bapak dan Ibu, demikianlah cara membuat kelas dan juga mengundang siswa. Pada video berikutnya kita akan belajar bagaimana kita memberikan pelajaran, yaitu menggunakan fitur tugas kelas. Nah, sampai di sini video pembelajaran tentang menggunakan Google Classroom, kemudian Ibu dan Bapak guru membuat kelas dan membagikan ruang kelas lewat undangan kepada siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Apabila ada yang benar, mudah-mudahan bisa sedikit memberi pencerahan. Bila terdapat banyak kesalahan, itu hanya semata-mata dari kebodohan saya pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.